Shalom Indonesia. Wow, kita bertemu lagi di tahun 2025. Tahun yang baru di mana kita memulai langkah-langkah kita di tahun ini. Dan ini adalah siaran perdana live streaming dari Yayasan Jenius Cara Alkitab. Juga siaran perdana The Holy Generation di tahun 2025. Masih melanjutkan batch yang keempat, yang tahun lalu, yang belum selesai ya. Kita tahun lalu telah membahas Excellent on My Age beberapa tokoh yaitu Yesus di usia 12 tahun, Raja Manasya di usia 12 tahun, Ismail di usia 13 tahun, dan Raja Yosia di usia 16 tahun. Dan hari ini kita akan belajar tentang Raja Yoyakin dengan pembicara Ibu Marta untuk usia 18 tahun. Baik, sebelum kita memulai pengajaran kita hari ini, saya mengucapkan dulu Shalom Kak Ramona. Shalom Bu Grace. Nah, Kak Ramona ini adalah pemimpin program The Holy Generation bagi The Holy Gen yang belum paham ya. Nah, puji Tuhan, hari ini kita akan berkenalan dengan pembicara baru kita ya. Wajah lama tapi pembicara baru. Ya, kenapa saya katakan wajah lama? Karena beliau ini sudah lama bergabung di The Holy Generation sebagai editor. Tapi kali ini adalah perdana beliau ini masuk dalam tim penulis dan pembicara. Baik, saya akan perkenalkan dulu profil beliau karena kan kalau nggak kenal maka nggak sayang. Jadi kita mau kenalan dulu ya. Inilah profil dari Ibu Marieta Abdi ya. Baik, saya akan perkenalkan nama lengkap Marieta Abdi AMD CBC dari Yayasan Jenius Cara Alkitab. Tempat dan tanggal lahir Malang, 20 Maret 1977 ya. Bisa dihitung sendiri umurnya berapa ya, tapi jangan dihitung deh ya. Oke. Beliau dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut. D3 Keuangan dan Perbankan dari Universitas Merdeka Malang, Unmer ya. Berikutnya beliau lulus kelas intermediate di Sekolah Alkitab Pantai Kosta, Jakarta. Dan yang ketiga, saat ini beliau sedang menempuh pendidikan PAK, Pendidikan Agama Kristen, di STT Hati Elok Salatiga. Ya. Baik, pekerjaan dan pelayanan beliau adalah businesswoman ya yang bergerak di kuliner. Dan juga beliau adalah seorang ibu gembala yang mengembalakan di GPDI Agape Lawang, Jawa Timur. Nah, ini beliau dengan keluarganya ya. Beliau menikah dengan Bapak Pendeta Yesaya Supriyo pada tahun 2006 dan dikaruniai dua orang putri yang cantik-cantik luar biasa ya. Yang putrinya pertama bernama Floresista Misa Johanna, usianya 18 tahun ya, remaja pertengahan gitu ya. Dan adiknya Cleomisa Josephine usia 13 tahun. Ya, ini remaja awal ya. Puji Tuhan, saya senang sekali karena beliau ini punya dua orang remaja putri. Jadi kalau menulis juga bisa menyelami dunia remaja ya. Seperti Kak Ramona juga dikaruniai Tuhan banyak sekali anak-anak rohani ya. Tersebar ada di luar pulau ya, ada di dalam kota juga. Itu juga membuat Kak Ramona dan kami semua ini bisa menyelami dunia mereka. Berikutnya kita akan lihat bahwa Bu Marieta Abdi ini dengan latar belakang berikutnya saya akan sampaikan. Beliau ini bergabung dengan Yayasan Jenius Cara Alkitab sebagai pembicara Bina Keluarga Bahagia Online School yang didirikan pada pada bulan Januari 2021. Dan beliau ini adalah calon ketua Yayasan Jenius Cara Alkitab ya, dan sudah lama bergabung di tim The Holy Generation sebagai editor sejak 10 September 2022 dan saat ini beliau bergabung sebagai penulis materi dan pembicara. Hasrat yang terdalam dalam diri beliau untuk pemuda remaja ya. Kenapa saya katakan untuk pemuda remaja? Karena sebagai ibu gembala tentunya dia melayani segala macam usia ya. Tetapi khusus hasrat beliau untuk pemuda remaja, hasratnya adalah mengenal dan mengalami Tuhan dalam kehidupan usia muda mereka, sehingga mereka tidak salah arah
dan sehingga mereka dapat memenuhi visi ilahi dalam hidup mereka. Itu yang menjadi hasrat terdalam Ibu Marta atau Kak Marta ya, dalam pelayanan pemuda remaja. Dan perlu diketahui, Kak Marta ini adalah penggagas pertama untuk Jenius Syara Alkitab melahirkan materi-materi The Holy Generation ini. Sehingga lahirnya program The Holy Generation ini penggagas pertamanya adalah Ibu Marta ini, Kak Marta. Ya, jadi waktu itu saya menulis materi perdana, lalu beliau bilang, wah ini bagus Bu Grace, kita bikin ini untuk pemuda remaja. Lalu setelah itu Tuhan kirimkan Kak Ramona, Kak Wina, dan seterusnya. Kita latihan menulis, sampai materi-materi latihan tuh nggak kita pakai, Bapak Ibu Saudara. Terholikin, materinya itu nggak kita pakai. Lalu kita bikin kurikulum untuk memulai materi-materi dari Januari 2022. Ya, sorry, dari September 2022. Seperti itu ya, latar belakang dari Bu Marta, Kak Marta. Baik, sebelum kita memulai pengajaran kita, boleh Kak Ramona memimpin dalam doa? Oke, Shalom Holy dan juga semua kakak pembina. Sebelum mulai kita akan berdoa. Mari kita buka di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan anugerah Tuhan. Terima kasih untuk tahun yang baru. Terima kasih untuk kelas perdana The Holy Generation Tuhan pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan untuk setiap kelas demi kelas di tahun 2025 Tuhan akan semakin membawa dampak yang besar bagi generasi di Indonesia dan bahkan sampai ke bangsa-bangsa Tuhan. Kami berdoa untuk materi yang akan diajarkan hari ini oleh Kak Marta juga boleh menjadi berkat, juga boleh menjadi satu penambah untuk iman kami dan juga pengetahuan kami, hikmat kami Tuhan untuk boleh mengajar anak-anak kami, mengajar anak remaja pemuda di dalam bimbingan kami dalam pelayanan, dan juga boleh mengubahkan kehidupan anak-anak remaja dan pemuda Tuhan yang mendengarkan dan juga belajar dari kelas pada sore hari ini. Kami berdoa Tuhan agar Tuhan yang memberkati dan memberikan hikmat kepada Kak Marta dan membuat Kak Marta boleh benar-benar mengerti isi hati Tuhan untuk apa yang ingin Tuhan nyatakan pada sore hari ini. Berkati juga Bu Grace yang menjadi moderator dan juga menjadi operator Zoom Tuhan pada sore hari ini. Tuhan membawa siaran ini Tuhan boleh berjalan dengan lancar, sinyalnya boleh baik dan tidak ada gangguan apapun. Tuhan yang membawa, Tuhan melawat setiap kami melalui kelas ini walaupun diadakan secara online. Kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kelas pada sore hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Ramona udah memimpin kita dalam doa. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut materi hari ini tentang Raja Yoyakin ya, bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang baik, kita mau game dulu. Ya, karena di sini ada Kak Ramona, maka gamenya adalah Kak Ramona melawan soal. Soalnya ada 10. Kira-kira Kak Ramona bisa menjawab berapa? Judul gamenya adalah isilah titik-titik di bawah ini. Ya, karena materi ini bertujuan untuk bagaimana kita bisa mengambil keputusan dengan benar. Semua ayat yang ada dalam soal ini terkait dengan bagaimana kita mengambil keputusan dengan benar sesuai kehendak Tuhan. Nah, nanti ada ayatnya, ada titik-titik, titik-titik itu harus diisi. Tapi syaratnya nggak boleh membuka Alkitab. Baik Alkitab fisik maupun Alkitab elektronik nggak boleh. Ya, baik. Apakah Kak Ramona siap? Siap, Bu. Ayat icebreaker kita diambil dari Amsal 21 ayat 2. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Jadi jangan sampai kita ini berjalan salah langkah ya. Salah langkah ketika mengambil keputusan karena setiap manusia itu menganggap jalannya itu lurus ya, padahal Tuhan itu yang lebih tahu. Baik, tujuan icebreaker adalah setiap peserta memahami bagaimana cara mengambil keputusan agar menjadi keputusan terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan yang sempurna. Aturan main. Pemimpin icebreaker akan membacakan soal berupa ayat dan dalam ayat tersebut ada kata kunci atau frasa kunci. Jadi nggak selalu harus satu kata ya, bisa beberapa kata ya yang sengaja dikosongkan. Semua kata kunci atau frasa kunci itu terkait dengan pengambilan keputusan.
para pemain dilarang membuka Alkitab dalam bentuk apapun. Pemain akan menebak kata kunci atau frasa kunci apa yang sengaja dikosongkan dari ayat tersebut. Dalam satu ayat bisa saja terdiri dari beberapa soal. Jadi nggak selalu satu ayat itu satu soal, gitu ya. Tetapi tiap jawaban benar akan mendapat poin 100 dan pengumpul poin terbanyak sebagai pemenang. Wah, ini karena pemain tunggal pasti menang ya. Tapi karena Kak Ramona melawan soal, kalau lebih dari 50% Kak Ramona bisa menjawab, berarti Kak Ramona menang. Tapi kalau kurang dari 50% jawabnya, berarti Kak Ramona kalah. Oke, oke. Untuk penyesuaian icebreaker online, jawabannya akan diketik. Siapa yang tercepat dan tepat itu yang menang. Walaupun cepat, kalau nggak tepat nggak menang. Tapi karena Kak Ramona pemain tunggal, lisan aja ya. Baik, siap. Amsal 16 ayat 32. Saya nanti akan pakai jari untuk menunjukkan itu soal keberapa ya. Orang yang titik-titik melebihi seorang pahlawan. Orang yang titik-titik-titik-titik melebihi orang yang merebut kota. Yang pertama sabar, Yang kedua, orang boleh diulang Bu? orang yang Sabar titik-titik melebihi seorang pahlawan. Orang yang titik-titik-titik-titik melebihi orang yang merebut kota. dapat menguasai diri, Ya, mirip menguasai dirinya. Ya, menguasai dirinya. dianggap betul lah, dianggap betul. Saya bermurah hati loh ini, Kak Mona. Saya jelaskan dulu jawabannya ya. Ternyata kesabaran itu ciri-ciri seorang pahlawan. Yang kedua, menguasai diri itu adalah cara mengambil keputusan yang membawa kemenangan dengan cara menguasai diri. Oke, soal ketiga. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah titik-titik, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, titik-titik. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kasih dan penguasaan diri. Wah, ini ayat hafalan kalau ini guru stop tahu ya kan. Kasih itu sangat berperan dalam menentukan keputusan yang baik yang akan kita ambil. Jadi kalau ada keputusan yang membingungkan, gampang. Itu termasuk mengasihi enggak. Kalau enggak mengasihi ya jangan kita lakukan ya kan. Yang keempat, penguasaan diri. Itu disebut paling akhir sebagai buah roh yang mengunci di belakang, yang sangat berperan dalam pengambilan keputusan. Baik, soal kelima. Ini menentukan batas loh ini. Kak Ramona akan menang apa enggak? Amsal 19 ayat 2. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang titik-titik akan salah langkah. Sekali lagi. Amsal 19 ayat 2. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang titik-titik akan salah langkah. Orang yang bebal, Salah. malas ya Bu ya? Bukan orang yang tergesa-gesa. Ah. Iya, ketergesa-gesaan akan membuat seseorang menjadi salah mengambil keputusan karena tidak didasari oleh kematangan berpikir. Baik, soal ke-6. Soal ke-6 ya. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang titik-titik arah langkahnya. Menentukan. Ya, betul. Oh, Kak Ramona udah bisa jawab 5 ya. 5 ya. Sudah ambang loh ini, ambang. Arah langkahnya. Menentukan. Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Artinya, dalam mengambil keputusan, kita perlu mengetahui apa sih yang menjadi kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Baik, karena yang menentukan arah langkah itu semuanya Tuhan. Oke. Soal ke-7. Oke, Mazmur 37 ayat 31. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, titik-titiknya tidak goyah. Hatinya. Salah. Jawabannya yang betul adalah langkah-langkahnya. Oke, saya ulangi ya. Mazmur 37, 31. Taurat Tuhan ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Oke, artinya adalah semua keputusan yang berlandaskan firman Tuhan itu tidak akan menghasilkan keputusan yang salah. Oke.
Oke, soal ke-8. Skornya Kak Ramona 5 loh ya, baru 5 loh. Udah ada soalnya ke-8 padahal. Soal ke-8, oke. Mazmur 119 ayat 133. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala titik-titik berkuasa atasku. Saya ulangi. Mazmur 119 ayat 113. Ayat 133. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala titik-titik berkuasa atasku. Segala pelanggaranku, Ya mirip. dosaku. Kejahatan. Kejahatan. Iya, oke. Kejahatan. Dan janganlah segala kejahatan berkuasa atas. Berkuasa atasku. Artinya, bila mana kejahatan menguasai hati kita, maka kita akan melenceng dari kehendak Tuhan saat kita mengambil keputusan. Misalnya kejahatan itu ya kepahitan, iri hati, dendam, nggak mau mengampuni, itu bisa ya buat kita salah mengambil keputusan ya. Oke, soal ke-9. Oke. Oh, nanti kalau soal ke-10 itu gampang, pasti Kak Ramona bisa. Tapi ini soal ke-9 ya, karena soal ke-8, 7, 8, 9 tuh ayatnya kurang terlalu terkenal ya kan. Kita coba. Amsal 12 ayat 28. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan titik-titik menuju maut. Saya ulangi. Amsal 12 ayat 28. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan titik-titik menuju maut. Di jalan kehidupan. Apa tuh tadi, maaf, bisa diulang? Di Di jalan, jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan titik-titik menuju maut. jalan kesesatan. Mirip. Yang betul adalah jalan kemurtatan. Susah banget itu, Bu. Susah ini, susah. Ayatnya jarang dibahas ini. Kemurtatan adalah artinya gini, keputusan kita akan menentukan ujungnya itu hidup atau maut. Ya kalau kita di jalan kebenaran, ujung-ujungnya hidup. Kalau di jalan kemurtatan, ujung-ujungnya maut. Jadi pengambilan keputusan kita tuh penting. Jangan sampai ujung-ujungnya maut, ya kan? Soal ke-10 saya yakin karena mana pasti bisa. Betul loh, ini poin 6 loh, poin 6 loh. Oke. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang titik-titik lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Disangka orang lurus. Ya, Akhirnya. akhirnya menang melawan soal. Disangka, itu artinya oleh karena itu dalam mengambil keputusan kita tidak boleh mengandalkan diri kita sendiri. Karena seringkali kita nganggap, oh ini lurus. Ternyata ujung-ujungnya mau. Jadi nggak bisa mengandalkan pengertian kita sendiri. Seperti itu game kita. Kesimpulannya, untuk menjadi seseorang yang mahir dalam mengambil keputusan yang baik dan seturut dengan kehendak Tuhan, maka kita harus mengembangkan beberapa karakter. Ya. Ya, shalom Kak Ellen. Jadi kesimpulannya, untuk kita mahir dalam mengambil keputusan yang baik dan seturut dengan kehendak Tuhan, maka kita harus mengembangkan beberapa karakter penunjang yang kesemuanya itu akan kita bahas di materi berikut ini. Mari kita akan saksikan pengajaran daripada Kak Marta. Iya. Silakan Bu Marta. Baik, puji Tuhan. Halo, shalom. Holy Gen, dimanapun Holy Gen berada. Puji Tuhan, kita memasuki tahun yang baru, tahun 2025 dengan semangat baru. Dan saya bersyukur bahwa pada saat ini kita memulai tahun yang baru dengan pengajaran di batch yang baru, yaitu I am excellent on my age. Dan kita pada saat ini akan belajar tentang kehidupan Raja Yoyakim. Dan temanya adalah pilihan yang menentukan masa depan. Ya, lagu yang kita pilih di dalam kita bergema adalah judul lagunya Pilihanku dari GMS Live, ya, yang dikarang oleh Redo Daeng Baji. Ya, puji Tuhan, lagu ini begitu memberkati saya dan saya jadikan lagu untuk
materi kita. Ya, baik, kita akan masuk langsung saja kepada materi kita pada saat hari ini. Dan puji Tuhan, materi ini ditulis dengan anugerah Tuhan oleh saya sendiri, Marieta Abdi, AMD CBC, dan saya dibantu dengan konten editor yang luar biasa, teman-teman saya, yaitu Ibu Susan Grace Hadasa Sumilat, Sarjana Musik Gerejawi, dan juga oleh Kak Ramona Napitupulu, Sarjana Sastra, juga oleh Dr. Angela Wina. Mereka menjadi konten editor di dalam pembuatan materi ini. Baik, kita akan langsung masuk ke dalam materi kita. Ya, fact you should know. Ada apa saja dengan usia 18 tahun? Nah, kita sudah mempelajari pada materi-materi sebelumnya bahwa ada batasan-batasan usia di mana kita menyebut anak, remaja, pemuda, dan dewasa. Usia 18 tahun adalah usia di mana seseorang itu ada pada batas akhir masa remaja, yang kemudian mereka akan disebut sebagai pemuda, atau bahkan bagi mereka yang sudah menikah di usia 18 tahun, mereka dapat disebut sebagai orang dewasa. Ya, kita melihat ada 3 batasan ya di dalam dunia psikologi, yaitu remaja awal, yaitu usia 11 sampai 14 tahun. Ya. Kemudian ada remaja pertengahan, itu usia 15 sampai 17 tahun. Dan remaja akhir, yaitu usia 18 sampai 21 tahun. Dan saat ini kita hanya akan membahas di usia 18 tahun, karena kita juga akan membahas dari kehidupan Raja Yoyakin yang ada beberapa hal yang kita dapat pelajari gitu ya di usianya yang ke-18 tahun. Ada tambahan informasi untuk kita semua bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatur dalam pasal 7 ayat 1, yaitu perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dan ayat 2 dalam hal penyimpangan, dalam ayat 1 pasal ini dapat diminta dispensasi. Khawatirnya adalah jika tidak dijelaskan seperti ini, maka orang tua itu seolah memberi lampu hijau kepada anak-anak laki-laki untuk menikah gitu ya sebelum waktunya gitu. Jadi usia remaja secara umum adalah usia 10 sampai 18 tahun. Ya. Kemudian ada beberapa hal yang sudah bisa dilakukan oleh remaja usia 18 tahun, yaitu antara lain dia sudah memiliki hak pilih di dalam negara kita, Republik Indonesia. Usia 18 tahun mereka sudah diizinkan untuk memberikan hak pilih mereka di dalam pemilihan di dalam pemilu ya, pemilihan wakil-wakil rakyat, bahkan pemilihan presiden ya, pemimpin negara, mereka sudah memiliki hak pilih. Kemudian mereka sudah dapat membuat keputusan sendiri dengan banyak pertimbangan. Usia 18 tahun itu bukan usia yang ikut-ikutan, ikut sana, ya temannya mau ngambil keputusan apa ikut gitu. Tapi dia sudah bisa membuat keputusan sendiri dengan banyak pertimbangan karena dia sudah mempunyai lingkungan yang lebih luas gitu. Jadi ada banyak hal yang dia bisa pertimbangkan untuk membuat suatu keputusan penting. Ya. Kemudian usia 18 tahun itu juga dia sudah dapat mengatur keuangan sendiri, sudah dapat dipercaya untuk mengatur keuangan sendiri, nggak lagi diatur oleh orang tua gitu ya. Kemudian usia 18 tahun itu seharusnya juga dapat hidup lebih mandiri, nggak yang diatur-atur lagi seperti saya katakan lagi tadi ya. Jadi dia sudah bisa membuat time schedule sendiri, dia sudah bisa membuat agenda harian sendiri, dan dia menjalani kehidupannya berdasarkan agenda atau time schedule yang sudah dia buat ya. Kemudian
Yang selanjutnya adalah di usia 18 tahun itu pengembangan identitas pribadi dan sosial dari remaja itu sudah mulai berkembang. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah berkomunikasi dengan tegas untuk mengungkapkan kebutuhan dan batasan. Dia bisa berkata tidak untuk mengungkapkan kebutuhannya, atau ya saya mau itu, saya mau ini, ya dia sudah bisa mengungkapkannya. Kemudian pada usia 18 tahun remaja sudah bisa berpikir secara rasional, mengontrol perilaku dan emosi, mengesampingkan kepuasan diri serta merencanakan masa depan. Ya, ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh remaja di usia 18 tahun. Selanjutnya kita akan melihat Bible fact. Yoyakin di usia 18 tahun. Kita akan belajar tentang kehidupan salah satu seorang raja dari Yehuda di usianya yang ke-18 tahun yang dicatat oleh Alkitab, yaitu seperti yang saya sebutkan tadi adalah Raja Yoyakin. Mari kita buka bersama-sama di dalam 2 Raja-Raja 24 ayat 8 sampai yang ke-17. Ya, saya akan bacakan 2 Raja-Raja 24 ayat 8 sampai 17. Dalam zamannya majulah berperang Nebukadnezar, Raja Babel, lalu Yoyakin menjadi takluk kepadanya 3 tahun lamanya. Tetapi kemudian Yoyakin Raja Yehuda. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehusta binti Elnatan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Pada waktu itu majulah orang-orang Nebukadnezar, Raja Babel, menyerang Yerusalem dan kota itu dikepung. Juga Nebukadnezar, Raja Babel, datang menyerang kota itu sedang orang-orangnya mengepungnya. Lalu keluarlah Yoyakin, Raja Yehuda, mendapatkan Raja Babel. Ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, para pembesarnya, dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap dia pada tahun yang ke-8 dari pemerintahannya. Ia mengeluarkan dari sana segala barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan istana raja. Juga dikeratnya emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo, Raja Israel, di bait Tuhan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ia mengangkat seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan, semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi. Tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Ia mengangkut Yoyakin ke dalam pembuangan ke Babel, juga ibunda raja, istri-istri raja, pegawai-pegawai istananya, dan orang-orang berkuasa di negeri itu dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Semua orang yang gagah perkasa, 7.000 orang banyaknya. Para tukang dan para pandai besi, 1.000 orang banyaknya. Sekalian pahlawan yang sanggup berperang dibawa oleh Raja Babel sebagai orang buangan ke Babel. Kemudian Raja Babel mengangkat matanya, paman Yoyakin, menjadi raja menggantikan dia dan menukar namanya menjadi Sedekia. Demikianlah kisah dari Raja Yoyakin, Raja Yehuda, ya. Mari kita akan belajar lebih lanjut lagi. Apa dan siapa Yoyakin ini? Kita lihat fakta di Alkitab dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, dan juga ada beberapa ayat lainnya yang nanti akan kita pelajari bersama, ya. Kita akan mengenal siapa Yoyakin ini. Yang pertama, Yoyakin adalah raja dari kerajaan Yehuda yang diangkat oleh Raja Babel untuk menggantikan ayahnya sebelumnya yang juga menjadi raja, yaitu Yoyakin. Dia yang sudah meninggal dan kemudian digantikan oleh Yoyakin. Ya, hal ini terdapat di dalam
2 Raja-Raja 24 ayat yang ke-6. Kemudian fakta yang kedua, ibu dari Yoyakin ini bernama Nehusta binti Elnatan, orang Yerusalem. Karena tidak ada keterangan di Alkitab bahwa Nehusta binti Elnatan ini adalah penyembah berhala, jadi kemungkinan besar Nehusta adalah seorang ibu yang mengajar hal-hal yang baik kepada anaknya. Penyebutan kakek daripada Raja Yoyakin dari pihak ibu setelah penyebutan nama ibu menunjukkan bahwa sang kakek Elnatan memiliki pengaruh yang besar kepada ibunya. Penyebutan daerah asal ibu menunjukkan bahwa lingkungan Yerusalem sebagai daerah asal ibunya sangat berpengaruh kepada ibunya. Ya, itu kita bisa juga lihat di dalam 2 Raja-Raja 24 ayat yang ke-8 ya, tadi di saat disebutkan nama dari ibu Yoyakin ini. Kemudian, fakta yang ketiga, Yoyakin melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sama seperti ayahnya Yoyakin. Hal itu terdapat di dalam 2 Raja-Raja 24 ayat yang ke-9. Nanti kita akan belajar lebih lanjut ya. Kemudian fakta yang keempat, Yoyakin memerintah di Yehuda selama 3 bulan 10 hari saja. Pemerintahan yang sangat singkat bukan? Tentunya kita bertanya-tanya, kenapa kok cuma 3 bulan 10 hari, waktu yang sangat singkat sebagai seorang raja. Kemudian, fakta yang keempat, Yoyakin memerintah di Yehuda. Fakta kelima, Yoyakin ditangkap oleh Raja Babel, Nebukadnezar, pada tahun ke-8 pemerintahannya. Pada tahun ke-8 pemerintahan dari Raja Babel ini, dan dibawa ke Babel. Ia sendiri Yoyakin, istrinya, ibunya, pegawai-pegawainya, para pembesarnya, dan para pegawai istananya, semuanya diangkut ke Babel. Ya, hal ini dapat kita baca di dalam 2 Raja-Raja 24 ayat 8 sampai 16, kemudian ada juga di 2 Tawarik 36 ayat 9 sampai 10, kemudian di Yeremia 22 ayat 24 sampai 30. Kemudian fakta yang ke-6, Yoyakin dikenal dalam bahasa Yunani sebagai Yekonya, dalam bahasa Latin Joakin, dan dalam bahasa Inggrisnya Jekonia, yang memiliki arti Allah membangun atau Yahweh akan mengokohkan. Kemunculan pribadi yang sama juga ada dengan nama Konya. Ya, jadi Konya itu juga dalam bahasa Ibrani, yang artinya juga bahwa Allah mengokohkan. Kemudian fakta yang ketujuh, kitab yang menyebut Yoyakin adalah 2 Raja-Raja, ada di 2 Raja-Raja, kemudian 1 dan 2 Tawarik, kitab Ester, kitab Yeremia, kitab Yehezkiel, dan kitab Matius. Ya. Kemudian fakta yang ke-8, kitab yang mencatat tentang hukuman Tuhan kepada Yoyakin dapat kita baca di Yeremia 22 ayat 24 sampai 30. Ya, kemudian fakta yang ke-9, Yoyakin dibebaskan dari tawanan oleh Raja Babel yang bernama Ewil Merodak setelah 37 tahun ditawan di Babel. Ia diberi kedudukan lebih tinggi dari raja-raja yang bersamanya, pakaian penjaranya diganti, ia boleh makan roti di hadapan raja selama hidupnya, dan dia diberi uang saku, uang jajan selama hidupnya. Dari sini kita dapat melihat bahwa walaupun Yoyakin seorang tawanan, namun karena ia adalah anak cucu orang benar, keturunan Daud, maka ia tidak meminta-minta roti. Ya, kita bisa lihat dan kita akan bandingkan dengan Mazmur 37 ayat 25. Nah, kita baca saja ya. Mazmur 37 ayat 25 ya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Ya, keturunan orang benar
pasti dipelihara oleh Tuhan. Keturunan orang benar tidak akan meminta roti, artinya tidak akan pernah kelaparan. Ya, begitu pula yang dialami Yoyakin, walaupun dia harus mengalami pembuangan di Babel ya. Kemudian tapi ada pengasihan Tuhan karena dia adalah keturunan orang benar. Raja Babel, Evil Merodak yang telah menggantikan Nebukadnezar, dia mengangkat kedudukan Yoyakin ini. Bahkan dia boleh makan bersama-sama dengan raja ya. Dan kemudian dia mendapat uang saku seumur hidupnya. Wow, itu luar biasa sekali ya. Dan kita juga bisa lihat kisahnya itu di 2 Raja-Raja 25 ayat 27 sampai 30. Kemudian fakta yang selanjutnya. Di Babel, Yoyakin diperlakukan sebagai tawanan terhormat. Tetapi sampai akhir hidupnya dia tetap tinggal di Babel. Artinya walaupun dia sebagai tawanan, dia tetap diperlakukan secara terhormat. Tentunya ada hal-hal yang membuat kenapa namanya seorang tawanan ya. Biasanya kalau seorang tawanan tuh diperlakukan seenaknya. Dijadikan budak, dijadikan orang suruhan, ditindas. Tetapi Yoyakin diperlakukan sebagai tawanan terhormat. Tentunya kita ingin tahu mengapa. Kita akan belajar lebih lanjut. Kemudian yang terakhir adalah ciri pemerintahan Yoyakin adalah kejahatan. Oh, ini kayak seperti kontradiksi ya. Baik, penjelasannya adalah Yoyakin memegang tampuk pemerintahan sebagai raja kerajaan Yehuda atas pengangkatan Raja Babel Nebukadnezar di tahun 597 sebelum Masehi. Dan selama dia memerintah yang hanya 3 bulan 10 hari itu, dia memilih untuk melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia meneruskan apa yang dilakukan oleh ayahnya Yoyakin. Antara lain menetapkan pajak yang tinggi atas tanah. Dia seorang penindas. Dia tamak, menyembah berhala, dan memberlakukan upacara ibadah di Mesir. Jadi Yoyakin ini memilih untuk melakukan apa yang telah dilakukan ayahnya. Padahal dia tahu hal itu mendukakan hati Tuhan. Padahal dia tahu hal itu yang menyebabkan ayahnya mati. Ya, tetapi apa yang telah dilihat itu tidak membuat Yoyakin membuat suatu pilihan yang benar atas hidupnya. Tetapi dia memilih untuk menjalankan pemerintahan seperti ayahnya. Ya, apa yang kita pilih saat kita masih muda akan mempengaruhi jalan hidup kita di masa yang akan datang. Ya, apa yang telah dilakukan oleh ayah dari Yoyakin ini, kita bisa lihat di 2 Raja-Raja 24 ayat 49, di Yeremia 25 ayat 5 dan 6, dan juga catatan-catatan sejarah. Ya, jadi bahkan saking begitu murkanya Tuhan pada apa yang dilakukan oleh Yoyakin atau Yekonya ini ya, sehingga Tuhan mengutuknya. Saya nggak habis pikir juga, apakah begitu jahatnya Yoyakin ini yang dia menduplikasi apa yang telah dilakukan oleh ayahnya sehingga Tuhan menjadi marah ya, dan Tuhan mengutuknya. Catatan itu ada di dalam kitab Yeremia 22 ayat 30. Di situ tertulis, beginilah firman Tuhan, catatlah orang ini sebagai orang yang tak punya anak, sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya. Sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas tahta Daud dan memerintah kembali di Yehuda. Loh, ini suatu kutuk yang mengerikan, ya, bahwa Yoyakin dicatat sebagai seorang yang mandul, seorang yang tidak memiliki anak laki-laki. Padahal pada kenyataannya dia memiliki 7 anak orang laki-laki. Hal itu dicatat di 1 Tawarik 3 ayat 17 sampai 18. Kita akan lihat bersama ya.
1 Tawari 3 ayat 17 sampai 18. Ya, di situ dikatakan anak-anak Yekonya, orang kurungan itu, ialah Sealtiel, anaknya. Lalu Malkiram, Pedaya, Shenasar, Yekamya, Hosama, dan Nedabya. Nah, anak-anaknya ada 7. Tapi kenapa dia bisa dibilang mandul? Ternyata yang dimaksudkan adalah bahwa tidak ada satupun keturunan dari Yoyakin yang akan memerintah kerajaan Yehuda. Jadi gak ada penerusnya dari Yoyakin ini yang akan jadi raja. Mandul, berhenti sampai di situ. Hal ini membuktikan bahwa keputusan yang Yoyakin ambil di dalam dia menjalani kehidupan dan pemerintahan yang dipimpinnya memiliki akibat yang luas, gak hanya untuk dirinya sendiri, ya. Akibat pengambilan keputusan yang salah dapat membawa impact terhadap dirinya sendiri, yang pertama. Kemudian dapat membawa impact terhadap keluarga dan orang-orang terdekatnya, ya. Jadi mereka ditawan, keluarganya ditawan, gak ada satupun yang ditinggalkan. Bahkan pegawai-pegawainya pun ditawan, dibawa ke pembuangan ke Babel. Bagi dirinya sendiri tadi, masa jabatannya dibuat Tuhan menjadi sangat singkat. 3 bulan 10 hari. Waktu yang sangat singkat, belum bisa bikin kebijakan apa-apa. Dia hanya mengikuti apa yang telah diterapkan oleh ayahnya, Yoyakim. Kemudian, hal itu juga berakibat kepada generasi di bawahnya, kepada anak cucunya, dikutuk oleh Tuhan, dan tidak ada satupun dari keturunannya yang menjadi raja di kerajaan Yehuda. Kemudian, bagi bangsanya, bangsa Yehuda tetap mengalami pembuangan di Babel. Gak ada ampunan lagi. Karena pengambilan keputusan yang salah. Ya. Bahkan menurut Flavius Josephus, dia seorang ahli sejarah Yahudi yang lahir di tahun 37 atau 38 sebelum Masehi dan meninggal di awal abad kedua Masehi, sekitar tahun 100 Masehi ya. Nebukadnezar menyesal telah mengangkat Yoyakin menjadi raja. Oleh sebab itu dia hanya memimpin Yehuda hanya 3 bulan 10 hari sesuai dengan yang Tuhan firmankan dalam kitab Nabi Yeremia 22 ayat 24 sampai 27 yang bunyinya seperti ini. Yeremia 22 ayat 24. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahkan sekalipun Konya bin Yoyakim, Raja Yehuda adalah sebagai cincin materai pada tangan kananku, namun aku akan mencabut engkau. Sebetulnya Yoyakin ini begitu berharga dalam pandangan Tuhan ya. Bahkan Tuhan menyebutnya sebagai cincin materai pada tanganku. Cincin itu adalah lambang legalitas, ya kan, disahkan oleh cincin, ya, suatu kebanggaan. Tapi Tuhan bilang bahwa Tuhan akan mencabut dia. Ayat 25 dikatakan, aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha menyabut nyawamu, ke dalam tangan orang-orang yang engkau takuti, ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, dan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Ayat 26 dikatakan, aku akan melemparkan engkau serta ibumu yang melahirkan engkau ke negeri lain yang bukan tempat kelahiranmu. Di sanalah kamu akan mati. Ayat 27 di situ dikatakan, tetapi ke negeri yang mereka rindukan untuk kembali ke situ, mereka tidak akan kembali sampai akhir hidupnya. Yoyakin tetap tinggal di Babel sebagai seorang buangan. Dan kemudian Yoyakin digantikan oleh pamannya yang bernama Matanya, yang namanya kemudian diganti oleh Raja Babel menjadi Sedekia. Hal ini bisa kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 24 ayat 17 dan Yeremia 37 ayat 1. Baik, kita akan belajar lebih lanjut
perkembangan Yoyakin secara psikologi di usia 18 tahun. Di usia yang ke-18 tahun saat Yoyakin diangkat sebagai raja Yehuda oleh Raja Babel Nebukadnezar, sebenarnya Yoyakin memiliki kesempatan untuk memperbaiki jalan hidup bangsanya. Jika di zaman pemerintahan ayahnya yaitu Yoyakin, kerajaan Yehuda hidup jauh dari Tuhan dan mengecewakan hati Tuhan sampai harus mengalami penawanan oleh Raja Babel ya, maka Yoyakin yang tahu keadaan itu bukannya memilih untuk memperbaiki cara hidup bangsanya, cara hidupnya, cara dia memimpin, tetapi malah memilih meneruskan jalan hidup yang telah ditempuh oleh ayahnya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya. Suatu pengambilan keputusan yang terjadi karena dia tidak hidup dekat dengan Allah. Tetapi dari akibat yang telah dia rasakan dan kejadian-kejadian yang telah dialami oleh keluarga dan bangsanya, sebenarnya hal itu dapat dia jadikan acuan untuk mengambil keputusan dengan benar. Walaupun dia nggak hidup dekat dengan Tuhan, tetapi kalau dia tahu penderitaan yang dialami oleh bangsanya akibat pemerintahan yang dijalankan oleh ayahnya, harusnya, idealnya, hal itu sudah dapat menjadi suatu patokan bahwa aku nggak mau mengikuti jejak ayahku, aku mau kehidupan yang lebih baik lagi. Ternyata dia tidak belajar dari pengalaman itu. Dia tidak belajar dari pengalaman hidup para leluhur di atasnya dan pengalamannya sendiri. Holigen yang dikasihi Tuhan, secara psikologi, usia 18 tahun sebenarnya adalah usia yang sudah cukup matang dan dewasa untuk mengambil suatu keputusan penting dengan pertimbangan-pertimbangan seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa usia 18 tahun itu adalah usia di mana seseorang bisa mengambil keputusan penting dengan pertimbangan ya. Walaupun begitu, di usia yang dapat dikatakan baru menginjak usia dewasa ini, pemilihan keputusan yang diambil seringkali masih didasarkan oleh emosi dan keadaan sosial orang tersebut ya. Dan the fact you should know bahwa perkembangan emosi dan sosial remaja itu adalah suatu dorongan untuk bertindak. Jadi emosi pada dasarnya adalah suatu dorongan untuk bertindak. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, emosi adalah luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu yang singkat. Jadi dia bisa up and dia bisa down dalam waktu yang singkat. Keadaan dan reaksi psikologi dan fisiologis seperti kegembiraan, kesedihan, keharuan, kecintaan, dan banyak lagi ya. Itu ada roda emosi ya, ada berapa puluh macam emosi manusia. Dan sebuah keberanian yang bersifat subjektif. Ya, ciri-ciri yang membedakan emosi dengan bagian kehidupan mental menurut Paul Ekman dan Seymour Epstein di dalam buku Goleman tahun 2000 halaman 414 ya, yaitu yang pertama adalah respon yang sangat cepat tetapi bodoh. Nah, emosi itu dikatakan oleh Paul Ekman dan Seymour Epstein itu sebagai respon yang sangat cepat tetapi bodoh. Pikiran emosional jauh lebih cepat daripada pikiran rasional. Langsung melompat bertindak tanpa mempertimbangkan bahkan sekejap apapun yang dilakukannya. Jadi gercep gitu ya. Pikiran emosi ini, orang tuh gampang marah gitu. Kalau terserut sesuatu hal yang omongan kasar sedikit aja, orang bisa langsung marah. Nah, itu emosi. Dengar cerita, nonton film drakor yang sedih sedikit langsung nangis, lihat suatu keadaan yang menyedihkan bisa langsung nangis. Nah, itu respon yang cepat tetapi bodoh. Kita tidak berpikir, kenapa kok orang itu sedih ya, kenapa kok dia marah-marah ya, apakah marahnya sama aku,
Nah itu kita udah nggak yang berpikir lagi, tiba-tiba aja kita ikut marah, tiba-tiba kita ikut tersulut emosi. Ya. Kemudian yang kedua adalah, pertama adalah perasaan, kedua adalah pikiran. Jadi reaksi emosional bergerak cepat dan menonjol dalam situasi-situasi yang mendesak, yang mendahulukan tindakan penyelamatan diri di rasa-rasa. Waduh, langsung emosi aja gitu ya. Dengan kata lain, mengedepankan perasaan, barulah kemudian pemikiran. Jadi dirasa dulu. Sedih, sakit hati, dirasa dulu, aku kok jengkel ya, aku kok marah ya. Tanpa kita memikirkan, loh jangan-jangan orang itu tadi hanya bercerita, dia tidak bermaksud untuk melukai saya, tidak bermaksud untuk menegur saya, tapi kok pas dengan keadaan saya sehingga saya marah sama orang itu, sehingga saya merasa sedih dengan omongannya. Nah seperti itu ya. Jadi perasaan dulu baru mikir. Nah itu emosi. Kemudian yang ketiga adalah realitas simbolik yang seperti anak-anak. Ada banyak segi di mana akal emosional itu mirip perilaku kanak-kanak. Semakin mirip kanak-kanak, semakin kuatlah tumbuhnya emosi tersebut. Seringkali disebut orang yang emosian itu seperti anak-anak, kekanak-kanakan, gampang marah, gampang ngambek, ya kan, ngambil keputusan di saat marah. Waduh, itu udah yang paling sering dilakukan oleh remaja di usia 18 tahun. Gampang sekali mengambil suatu keputusan, tindakan yang didasari oleh emosi, ya. Dan di sini dikatakan oleh Paul Ekman dan Seymour Epstein bahwa seorang yang emosional itu seperti mirip perilaku anak-anak, ya. Jadi ini menjadi pelajaran buat kita, adik-adik remaja yang usianya 18 tahun. Jangan keburu mengambil keputusan, apalagi disertai di saat kita sedang emosi. Itu seperti anak-anak, ya. Kemudian yang keempat, masa lampau diposisikan sebagai masa sekarang. Apabila sejumlah ciri suatu peristiwa tampak serupa dengan kenangan masa lampau yang mengandung muatan emosi, maka akal emosional bereaksi terhadap keadaan sekarang seolah-olah keadaan itu adalah masa lampau. Pikiran dan reaksi masa sekarang akan diwarnai pikiran dan reaksi di masa lalu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah realitas yang ditentukan oleh keadaan. Salah satu tugas dari respon pikiran terhadap keadaan emosi adalah mengocok kenangan dan pilihan untuk bertindak. Ya, agar pilihan dan ingatan yang paling relevan berada di puncak hierarki dan dengan demikian lebih siap untuk dijalankan. Realitas yang ditentukan oleh keadaan, artinya kita ada punya banyak pilihan emosi dari kenangan masa lalu kita. Namun di saat ini bagaimana kita berespon terhadap keadaan yang kita alami saat ini adalah kita memilih, gitu ya. Kita memilih. Dulu saya mengalami ini, respon kita gimana nih? Oke, gitu. Kalau respon saya dulu seperti itu salah, saya sekarang harus berespon dengan benar. Nah, seperti itu ya. Realitas yang ditentukan oleh keadaan. Kemudian, karakteristik remaja berdasarkan kecerdasan emosional. Ya, menurut Hurlock 1980 halaman 23, remaja dikatakan mencapai kecerdasan atau matang secara emosional apabila yang pertama, pada masa akhir remaja tidak meledakkan emosinya di hadapan orang lain, tetapi menunggu saat dan tempat yang lebih tepat untuk mengungkapkan emosinya dengan cara-cara yang lebih dapat diterima. Ya, jadi gak gampang emosi, apalagi meledak-ledak, marah sama temannya, marah sama mamanya di tempat umum misalnya jika ada sesuatu yang gak cocok, ya. Tetapi dia dapat menunggu saat dan tempat yang tepat untuk mengungkapkan emosinya dengan cara yang lebih dapat diterima. Artinya apa? Nggak yang semena-mena, nggak yang meluapkan emosinya, nggak yang
marah atau nangis atau bagaimana, tetapi dia dapat mengelola emosi. Itu adalah emotional quotient ya, kecerdasan emosional itu bagaimana kita mengelola emosi kita. Nah, kemudian yang kedua, remaja menilai secara situasi secara kritis terlebih dahulu sebelum bereaksi secara emosional. Tidak lagi bereaksi tanpa berpikir sebelumnya seperti anak-anak atau orang yang tidak matang. Ini adalah karakteristik remaja berdasarkan emotional quotient. Dia dapat menilai situasi secara kritis sebelum bereaksi secara emosional. Ya. Kemudian yang ketiga adalah remaja yang emosinya matang, memberikan reaksi emosional yang stabil. Stabil dia, tidak up and down. Tidak berubah-ubah dari satu emosi atau ke suasana hati yang satu ke suasana hati yang lain seperti dalam periode sebelumnya. Jadi kalau dia belum matang, gampang sekali seperti orang bipolar ya. Emosinya nggak stabil, up and down. Satu tempo dia bisa baik sekali, satu tempo dia bisa marah, ya. Satu tempo dia bisa sedih, ya. Tetapi seorang remaja yang memiliki kecerdasan emosional adalah dia dapat memberikan reaksi emosional yang stabil, nggak yang meluap-luap, nggak yang meledak-ledak, ya. Kemudian kehidupan sosial remaja seperti yang sudah disampaikan sebelumnya adalah salah satu faktor lain selain dari emosi, ya, yang dapat mempengaruhi seorang remaja dalam memilih dan menentukan keputusan. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa dalam memilih dan mengambil suatu keputusan ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah emosi, kemudian yang kedua adalah kehidupan sosial dari remaja tersebut. Ya, menurut Schneider, ya bukunya di tahun 1964, halaman 192, 193, di situ disampaikan bahwa kebutuhan sosial remaja lebih berpengaruh pada relasi dengan orang lain. Dan kebutuhan sosial ini meliputi yang pertama, kebutuhan untuk berperan serta. Kebutuhan ini mendorong remaja untuk memilih pengalaman-pengalaman dan aktivitasnya serta berperan dalam proses sosialisasi. Jadi sebetulnya remaja itu ingin aktif ikut berperan serta untuk mendapatkan suatu pengalaman-pengalaman hidup dalam segala aktivitas. Tapi ada banyak faktor yang membuat remaja itu kadangkala kita lihat sebagai seorang pribadi yang introvert ya, nggak mau untuk ikut serta dalam suatu aktivitas, bahkan mesti didorong-dorong gitu kan untuk terlibat dalam suatu aktivitas. Padahal itu sebetulnya kebutuhan mereka memang. Ya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan akan pengakuan. Ini pasti. Partisipasi seseorang dalam kehidupan sosial sangat dipengaruhi tindakan kebutuhan akan pengakuan. Pengakuan tersebut diperoleh melalui penilaian orang lain mengenai dirinya, yang sebagian besar berhubungan dengan kebutuhan akan status. Ya, siapapun pasti memiliki kebutuhan untuk diakui. Kebutuhan untuk diakui oleh orang tua, kebutuhan untuk diakui oleh teman-teman di lingkungan di mana kita berelasi, apalagi seorang yang menginjak usia remaja ya, menjelang dewasa, maka dia akan merasa berharga kalau dia diakui. Ya, ini menurut Schneider ya. Tetapi di dalam Tuhan, kita ini sudah diakui sejak dari kandungan ibu kita. Tuhan, di saat Tuhan menemukan kita, itu artinya Tuhan memberi pengakuan bahwa kita ini anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Jadi seorang remaja di dalam mengambil keputusan, jangan hanya melihat bahwa ini kalau teori dunia, bahwa
seorang remaja itu dalam mengambil keputusan dia memiliki kebutuhan untuk diakui, maka dalam kita sebagai anak-anak Tuhan, remaja-remaja yang hidup di dalam Tuhan, remaja-remaja yang kita tahu bahwa kita sudah diakui oleh Tuhan, diakui oleh Yesus sebagai anak-anaknya, maka setiap keputusan yang kita ambil seyogyanya adalah bahwa bukan karena kita ingin diakui, ya, karena kita tahu kita sudah diakui sebagai milik dari Allah Bapa di sorga gitu. Tetapi apa yang kita putuskan itu memuliakan nama Tuhan, ya. Jadi bukan karena kitanya, tetapi karena Tuhan yang telah mengakui kita. Itu akan lebih membawa dampak yang luar biasa, ya. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk keluarga kita, untuk bangsa dan negara kita, untuk lingkungan di mana kita tinggal, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan akan penerimaan sosial. Penerimaan sosial ini meliputi juga penyesuaian terhadap nilai-nilai sosial, pengakuan dan penerimaan sosial menunjukkan status dirinya. Ini semua adalah hal-hal yang disampaikan oleh seorang peneliti psikologi remaja, ya. Ini yang terjadi secara umum. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan untuk menyesuaikan diri. Kebutuhan menyesuaikan diri berhubungan erat dengan penerimaan sosial, di mana lingkungan di mana dia diterima, maka dia akan dapat menyesuaikan diri dengan mudah, dan dia akan dapat mengambil setiap keputusan-keputusan dengan mudah. Tetapi apabila dia tidak diterima di suatu lingkungan di mana dia mulai bergabung di dalamnya, maka dia akan kesulitan untuk menyesuaikan diri dan mengambil keputusan yang penting dalam hidupnya. Pada periode ini, remaja banyak berinteraksi dengan kelompok teman sebaya, dan remaja sangat membutuhkan penerimaan oleh kelompoknya. Ya, nah, baik. Dan sebagai generasi yang kita ingin agar hidup kita berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, maka kita harus selalu memperlengkapi diri kita dengan karakter-karakter holy yang dijabarkan menjadi history maker, honor, honest, obedient, loving heart, loyal, holy, dan yielded to God. Jadi kita sudah belajar bagaimana dunia memberikan pengaruh yang luar biasa di saat seorang remaja akan mengambil suatu keputusan dan dalam hidupnya. Tetapi sebagai anak Tuhan, sebagai generasi yang kita tahu hidup kita berharga di mata Tuhan, yang kita tahu, kita sadar bahwa tugas kita adalah menyenangkan hati Tuhan, maka kita juga harus memiliki karakter-karakter yang ilahi, ya, di mana di dalam mengambil keputusan itu, karakter-karakter inilah yang akan membentuk kita, akan membuat kita berpikir dengan hikmat Tuhan bagaimana kita membuat suatu keputusan. Dan setiap keputusan yang kita ambil dalam hidup kita dapat menunjukkan karakter kita, ya. Kemudian kita akan belajar karakter itu apa sih sebenarnya. Karakter adalah perilaku yang diekspresikan pada saat tertekan atau ditinggikan. Karakter itu akan muncul di saat kita ditekan, kita di bawah pressure, atau saat kita ditinggikan, saat kita dipuji-puji. Karakter utama kita akan muncul, ya. Karakter dapat juga dikatakan sebagai kekuatan atau kemampuan untuk bertahan di masa sulit. Kita lihat di dalam Markus 14 ayat 36. Markus 14 ayat 36. Di situ dikatakan, katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu.
Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Tetap bertahan, tidak menyerah. Berserahnya hanya sama Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Tapi kita tetap bertahan, melakukan apa yang menjadi agenda Allah dalam hidup kita. Itu karakter. Kemudian karakter dapat juga diketahui melalui respon yang benar. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Kita akan melihat bersama. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Ya. Hendaklah kamu dalam pikiranmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia tahu, Yesus tahu berespon benar. Di saat barang, orang, situasi tidak benar dalam hidup kita, kita harus tetap berespon benar. Bisakah Yesus menolak kehendak Allah? Bisa saja kalau dia mau. Tetapi dia memilih untuk taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Yesus berespon benar. Maka kita pun harus memiliki karakter untuk berespon benar. Di saat situasi apapun tidak benar dalam hidup kita. Di saat orang berlaku tidak benar dalam hidup kita. Ya, di saat barang tidak benar terjadi dalam hidup kita, kita harus tetap berespon benar. Karakter diuji berkali-kali sampai menang. Roma 5 ayat 4. Ya, kita juga akan baca supaya lebih jelas untuk kita ya. Roma 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Karakter itu diuji berkali-kali sampai menang. Kalau hari ini kita gagal untuk sabar, besok kita akan mengalami ujian lagi. Sampai kita benar-benar sabar. Kalau hari ini kita gagal untuk tidak marah-marah, maka besok kita akan diperhadapkan lagi dengan kejadian-kejadian yang membuat kita marah. Sampai kita benar-benar menyadari, oh iya, buat apa sih marah? Diuji berkali-kali sampai kita menang. Itu karakter. Dan yang terakhir, kualitas karakter yang terbaik dibentuk lewat ujian. Orang kalau mau naik tingkat, naik kelas, pasti ada ujiannya. Ya, gak ada kelulusan tanpa ujian. Kualitas karakter yang terbaik dibentuk lewat ujian, bukan lewat zona nyaman, tapi lewat ujian. Kalau hari ini kita diperhadapkan pada ujian-ujian kehidupan, ya, adik-adik remaja tentunya banyak sekali mengalami ujian, baik dalam pergaulan, ya, dalam pendidikan pasti, ya, dalam pertumbuhan iman kalian. Misalnya saat ini ada yang berjanji. Nah, biasanya kalau tahun baru itu ada bikin suatu resolusi ya. Apa yang mau saya perbaiki di tahun yang baru ini? Tahun-tahun yang lalu saya sudah gagal, maka saya ada pencapaian-pencapaian yang ingin saya kerjakan di tahun 2025 ini. Biasanya gitu di awal tahun seperti itu. Nah, perbaikan-perbaikan itu adalah suatu cara kita untuk memperbaiki kualitas karakter kita. Kalau dulu udah gagal untuk bangun pagi baca firman Tuhan, maka di tahun yang baru ini kita bertekad, saya harus bisa bangun pagi. Gimana caranya? Membangun suatu habit, suatu kebiasaan untuk bangun pagi itu tidak mudah. Tetapi jika kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan, kita memiliki kesadaran kenapa kita harus bangun pagi dan membaca firman Tuhan, mendahului hari bersama dengan Tuhan, menyerahkan hidup
dengan tuntunan Tuhan, maka hal itu akan membuat karakter kita terbentuk. Dan setiap ujian-ujian yang datang, malas bangun pagi, nonton film drakor sampai tengah malam, karena kita memiliki rasa cinta akan Tuhan, maka semua itu akan dapat kita singkirkan, supaya kita dapat mencapai goal kita. Nah, seperti itu. Baik, mari kita kembangkan karakter-karakter Kristus dalam hidup kita. Ya, di dalam The Holy Generation ini, ya, tadi sudah saya sampaikan ada karakter holy yang kita juga harus kembangkan di dalam kita mengambil keputusan. Yang pertama, history maker. Ya, apa yang kita pilih sebagai keputusan terbaik harus dapat mencetak sejarah yang baik untuk dikenang oleh siapapun, bahkan nanti oleh generasi kita, dan diteladani dalam perjalanan hidup kita, dan yang memberkati banyak orang. Dia yakin di dalam pengambilan keputusannya, dia dikenang sebagai seorang raja yang hanya 3 bulan 10 hari memerintah di Yehuda. Dia dikenang sebagai seorang raja yang membawa keluarganya ke dalam pembuangan di Babel. Maka kita sebagai generasi-generasi yang holy di hadapan Tuhan, kita harus mencetak sejarah. Kita harus membawa kenangan yang baik, memberikan teladan yang baik kepada generasi-generasi di bawah kita. Ini yang Tuhan mau. Kemudian yang kedua, obedient. Ketaatan kita pada tuntunan Tuhan saat mengambil suatu keputusan, betapapun berat dan sukarnya bagi kita pribadi. Hal itu membuktikan bahwa kita telah dewasa rohani dan siap untuk dipakai Tuhan lebih lagi. Taat. Di saat kita berdoa, di saat kita menyerahkan keputusan kita kepada Tuhan, pilihan kita kepada Tuhan, keputusan kita ambil, apapun yang Tuhan tentukan dalam hidup kita, kita harus tetap menjalaninya, betapapun beratnya dan sukarnya. Di saat saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan, sekolah Alkitab bukan hal yang mudah. Saya seorang bisnis, saya seorang yang pikiran saya itu gimana caranya berbisnis, gimana memperbesar bisnis saya, kemudian saya harus tunduk pada agenda Allah dalam hidup saya, menjadi seorang hamba Tuhan. Itu seperti bumi dan langit, ya. Tapi saya memilih untuk taat. Saya meninggalkan pekerjaan saya yang dahulu. Pada waktu itu saya masih bekerja di suatu perusahaan dengan gaji yang lumayan besar di zaman itu. Itu juga bukan suatu keputusan yang mudah untuk saya ambil. Tetapi saya menyadari bahwa saya cinta Tuhan. Dan saya belajar untuk memilih belajar untuk taat kepada Tuhan. Yang ketiga, loyal. Setia dengan tetap teguh menjalankan keputusan yang telah kita ambil, apapun resikonya. Jangan kalau sudah ambil keputusan, tahu nggak enaknya, kita tinggalin, aku ganti aja, aku alih profesi, aku nggak jadi jalankan yang ini, aku pilih yang lain. Itu namanya nggak setia pada proses. Ya, kita harus tetap setia menjalankan keputusan apa yang telah kita ambil. Karena setiap hal yang salah yang kita lakukan itu akan membuat kita mengerti bahwa oh benernya kayak gini loh. Jadi nanti ke depan kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Kita ada pelajaran untuk memperbaiki diri. Kemudian loving heart. Setiap keputusan yang akan kita ambil harus didasari oleh sikap hati yang penuh kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Apapun yang kita kerjakan dalam hidup kita, keputusan-keputusan, pilihan-pilihan hidup kita harus ingat bahwa dasarnya adalah kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Jangan hanya memikirkan diri sendiri.
Karena remaja usia 18 tahun seringkali hanya berpusat pada diri sendiri. Ya. Jadi kita sebagai generasi-generasi yang kudus di hadapan Tuhan, holy generation, maka kita harus memiliki hati yang mengasihi Tuhan, hati mengasihi sesama di saat kita mau mengambil keputusan apapun dalam hidup kita. Dan yang kelima adalah yielded to God, menyerahkan segala keputusan yang kita ambil bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bahwa apa yang akan kita jalani nantinya pun kita dedikasikan untuk kemuliaan Tuhan. Karena hidup kita milik Tuhan. Jangan lupa ini. Satu tempo kita lupa, apalagi untuk adik-adik remaja ya. Kita lupa gitu, hidup ini adalah hidup saya, pilihan saya mau apa terserah saya. Lupa. Hidup kita ini adalah milik Tuhan. Kita ada untuk kemuliaan Tuhan. Kita ada untuk memuliakan Tuhan. Maka segala apa yang kita putuskan, kita ambil, kita jalankan, kita persembahkan kembali bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan sebagai pelengkapnya dari kata generation, ya, karakter dengan inisial T kita pilih untuk kita kembangkan di usia 18 tahun ini. Yang pertama, thoughtful, bijaksana. Dalam segala pengambilan kita harus memiliki kebijaksanaan dan kita minta hikmat bijaksana yang dari Tuhan. Sumber dari segala sumber hikmat adalah Tuhan. Di mana kita bisa dapatkan firman Tuhan? Alkitab. Baca Alkitab setiap hari. Karena firman Tuhan itu adalah tuntunan hidup kita yang membuat kita menjadi bijaksana dalam menjalani hari-hari kita. Kemudian yang kedua adalah tangguh. Perjalanan hidup kita tidak mudah. Adik-adik usia 18 tahun masih sangat muda, sangat panjang perjalanan kalian ke depan. Jangan membuat keputusan-keputusan yang salah. Jika terlanjur membuat suatu keputusan yang salah, jangan berbalik kemudian mengingkarinya. Ya, tanggung konsekuensinya, jalanin dengan tetap meminta kekuatan dari Roh Kudus. Kemudian tranquil yang terakhir, tenang. Jangan mengambil keputusan dengan tergesa-gesa. Dengan tenang, duduk diam di bawah kaki Tuhan, tanya sama Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Keputusan apa yang harus saya ambil? Jalan mana yang harus saya pilih Tuhan? Tenang di hadapan Tuhan, dan engkau akan mendapatkan hikmat Tuhan, akan memberikan kau kekuatan, akan memberikan kau kemampuan untuk mengambil keputusan dengan benar. Keputusan untuk masa depan, keputusan untuk jodoh mungkin, keputusan hal-hal kecil yang mungkin harus kau kerjakan, kau ambil dalam hidupmu. Minta hikmat Tuhan dan lakukan dengan tenang. Ya, dari hati ke hati, pertanyaan kita adalah, apakah Holy-Gen sering mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan, baik dalam hal siapa yang dijadikan panutan hidup, dalam pertemanan, studi belajar, percintaan, ataupun dalam hal keimanan? Apakah selama ini Holy-Gen sudah banyak mengambil keputusan-keputusan yang salah dalam hidupmu? Apakah keputusan-keputusan yang sudah Holy-Gen ambil sudah meminta hikmat Tuhan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menjalaninya? Coba sharingkan dengan temanmu dan saling mendoakan. Baik. Holy-Gen, di saat kita diperhadapkan pada suatu pilihan hidup yang akan menentukan jalan kita ke depan selanjutnya, maka kita harus berhati-hati di dalam mengambil keputusan. Jalan mana yang akan kita pilih, kita harus meminta hikmat Tuhan. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, minta hikmat Tuhan terlebih dahulu. Jangan mengambil keputusan di saat kondisi emosi kita tidak sedang stabil.
Karena setiap keputusan yang diambil di saat kita sedang emosi biasanya salah besar dan dapat mencelakakan kita. Ya. Kemudian jangan memilih dan mengambil keputusan hanya karena penilaian orang. Karena pengen dilihat pintar, karena pengen dinilai orang mampu, karena pengen dilihat orang berhasil. Tetapi ingat kembali, dasar dari setiap mengambilkan keputusan kita adalah kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Bukan tentang diri kita sendiri, tapi tentang Tuhan dalam hidup kita. Kemudian, jangan takut untuk memilih dan mengambil keputusan yang anti mainstream, yang tidak biasa, yang mungkin bertentangan dengan banyak orang. Selama hal itu benar dan tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, ambil saja, putuskan, it's okay. Ya, jangan takut untuk dinilai orang jadi aneh, karena kita berbeda dengan mereka. Selama hal itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, selama hal itu tidak bertentangan dengan etika, lakukan. Satu kunci yang harus kita tanamkan dalam segenap pikiran, hati, dan batin kita, bahwa hidup kita ini bukan tentang kita, tetapi semua tentang Dia dan bagaimana Dia, Tuhan, Yesus, dimuliakan di dalam dan melalui hidup kita. Ya, quote yang saya mau bagikan pada saat ini adalah, salah pilih bisa bikin rugi. Jadi jangan salah pilih supaya tidak rugi. Ya. Oke. Dari hati ke hati yang kedua, mari coba introspeksi diri. Apakah setiap keputusan yang Holy-Gen telah ambil selama ini berdasarkan emosi dan kebutuhan sosialmu, atau mengikuti kehendak Tuhan? Pengen pengakuan, karena marah, karena pengen dipuji, atau karena mengikuti kehendak Tuhan? Masih adakah waktu, masih adakah keputusan-keputusan penting yang harus Holy-Gen ambil di dalam waktu dekat ini? Pikirkan, renungkan, ambil keputusan dengan hikmat Tuhan dalam ketenangan. Apa yang sekarang Holy-Gen pikirkan dan akan lakukan ke depan di saat Holy-Gen harus memilih dan mengambil suatu keputusan yang akan mempengaruhi jalan hidup Holy-Gen. Sharingkan dengan teman Holy-Gen dan saling mendoakan. Baik, kita akan lihat kehidupan Yoyakin selanjutnya. Mutiara Firman. Suatu ayat yang luar biasa di dalam Mazmur 119 ayat 71. Di situ dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan. Ya, kita melihat lagi pada 2 Raja-Raja 24 yang mengatakan, lalu keluarlah Yoyakin Raja Yehuda menemui Raja Babel, ia bersama ibunya, pegawai-pegawainya, para pembesarnya, dan pejabat-pejabat istananya. Ia ditangkap Raja Babel pada tahun ke-8 pemerintahannya. Dalam ayat di atas, pada frasa keluarlah Yoyakin, menunjukkan bahwa Yoyakin menyerah pada Raja Babel tanpa perlawanan. Di sini, dia menciptakan sejarah yang berbeda dari pendahulunya. Kalau dahulu ayahnya Raja Yoyakin pada awalnya takluk pada Raja Nebukadnezar, tapi kemudian ia berbalik dan memberontak terhadap Nebukadnezar, sehingga Tuhan mengirim gerombolan-gerombolan Kasdim, gerombolan Aram, gerombolan Moab, dan gerombolan Amon untuk melawan Yehuda dan membinasakan Raja Yoyakim. Hal itu dicatat di 2 Raja-Raja 24 ayat 1 dan 2. Ya, kalau dulu ayahnya memberontak, awalnya ya takluk, tapi kemudian dia mengadakan pemberontakan. Tetapi Yoyakin di sini dia mengadakan perbedaan. Yoyakin menyerah. Dia menemui Raja Babel. Dia tidak memberontak, dia tidak melawan. Ya. Setelah Yoyakin menyerah tanpa perlawanan kepada Raja Babel, Nebukadnezar menjadikannya tawanan di Babel.
Dan selama 37 tahun Yoyakin menjadi tawanan di Babel, di saat Nebukadnezar digantikan oleh Ewil Merodak sebagai Raja Babel, Yoyakin mendapat belas kasihan raja, sehingga Yoyakin mendapat perlakuan istimewa dengan boleh mengganti pakaian penjaranya dan seterusnya, boleh makan di hadapan raja selama hidupnya. Ewil Merodak memberi kepadanya kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama dengan dia di Babel, yang bersama dengan Yoyakin di Babel. Dan untuk nafkahnya, raja memberikan uang saku harian selama hidupnya. Hal itu dicatat di 2 Raja-Raja 25 ayat 27 sampai 30. Tadi juga sudah saya jelaskan ya. Paling mungkin kita bertanya-tanya, kok aneh ya? Apa yang telah dilakukan Yoyakin sehingga dia mendapat perlakuan yang begitu istimewa? Jawabnya tadi sudah disampaikan di awal tadi. Yang membuat Yoyakin mengalami pengangkatan oleh Tuhan melalui Ewil Merodak adalah di saat dia menyerah tanpa perlawanan terhadap Raja Nebukadnezar di saat dia ditangkap. Ya, jadi tidak ada pemberontakan, dia menyerah. Ternyata hal itu membuat Tuhan berbelas kasihan kepada Yoyakin. Ya. Tapi dia harus menunggu selama 37 tahun untuk dipulihkan keadaannya. Ya, waktu yang sangat lama. Ya. Dan saya yakin selama 37 tahun itu Yoyakin berproses dengan dirinya. 37 tahun loh. Lama banget. Ya. Dengan lingkungan yang berbeda dia berproses. Dengan statusnya sebagai tawanan dia berproses. Dan pada akhirnya dia mendapat belas kasihan Raja Babel, yaitu Ewil Merodak, dan mendapat pemulihan keadaan. Yoyakin mengalami proses kehidupan dan dia tidak protes saat diproses. Sehingga dia mengalami suatu progres yang membuat kehidupannya mendapat belas kasihan Tuhan melalui Ewil Merodak. Di titik inilah Yoyakin memilih untuk berespon benar. Dia tidak protes. Dia tidak memberontak. Dia taat. Dia berespon benar. Paligen yang terkasih, kita dapat saja salah memilih dan akhirnya membuat keputusan yang salah. Sehingga pasti ada akibat yang harus kita tanggung. Seperti Yoyakin. Awalnya dia membuat keputusan yang salah. Dia mengikuti jejak ayahnya di dalam menjalankan pemerintahan. Ya, suatu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan sampai Tuhan marah. Tuhan mengutuk dia. Akhirnya dia harus tetap tinggal di Babel sebagai tawanan. Seluruh keluarganya, pegawainya, pejabat istananya, semuanya dibawa ke Babel. Keputusan yang salah. Ya. Ada akibat yang dia harus tanggung. Tetapi di saat dia menjalani proses itu, dia tidak protes. Selama 37 tahun. Dia tidak protes. Walaupun dia harus menanggung segala konsekuensi dari apa yang telah dia putuskan sebelumnya. Dan rupanya selama 37 tahun ini dia menjalani konsekuensi itu tanpa ada gejolak yang berarti. Dan disinilah kemungkinan besarnya dia mengalami perubahan karakter. Sehingga dia mengalami belas kasihan Tuhan. Ya. Dan dari hati ke hati kita renungkan, apakah saat ini Holygen sedang dalam posisi menjalani konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah yang Holygen pernah ambil. 37 tahun Yoyakin diproses. Di saat dia menjalani konsekuensi dari keputusan yang pernah dia ambil, keputusan salah yang pernah dia ambil. Dan dia mengalami perubahan karakter sehingga dia mengalami belas kasihan Tuhan. Jika ya, coba sharingkan dengan teman-temanmu dan ayo mengoreksi diri bersama. Serta berusaha untuk menjalani proses sebagai saat untuk mengalami pemulihan keadaan dan mendapat belas kasihan Tuhan. Hal apa saja yang Holygen dapatkan dari kisah hidup Yoyakin ini? Ambillah waktu dan saling mendoakan.
Quotes yang kedua, jangan protes saat diproses supaya mengalami progres. Quotes ini disampaikan oleh Bapak dosen saya, yaitu Pak Yanoa Sugeng, saat saya mengambil sekolah Alkitab di sekolah Alkitab Pantekosta. Ya, hari ini kita telah banyak belajar dari kehidupan Yoyakin yang kisah hidupnya dimulai dari usia 18 tahun. Bagi para holigen yang saat ini sedang menuju atau telah berusia 18 tahun, ada beberapa hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan agar para holigen dapat dikatakan sebagai holy generation. Dan holigen dapat mengatakan dirimu, I am excellent on my age. Yang pertama, hidup ini selalu diperhadapkan pada pilihan. Sebelum memutuskan untuk memilih sesuatu hal yang holigen anggap penting dalam hidupmu, selalu libatkan Tuhan di dalamnya supaya tidak salah pilih dan tidak salah memutuskan. Jika memang holigen sudah terlanjur salah pilih, jalani sebagai konsekuensi yang harus holigen tanggung sambil memperbaiki diri dengan terus meminta pertolongan Tuhan. Pegang ayat yang terdapat dalam Amsal 3 ayat 21 sampai 23. Kita akan baca bersama-sama sebagai ayat yang terakhir ya. Amsal 3 ayat 21 sampai 23. Di situ dikatakan, hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Ya. What to do? Berikan checklist pada daftar karakter di bawah ini dan berikan skor pada dirimu sendiri sebagai bahan evaluasi. Angka 5 untuk keren sekali, angka 4 untuk cukup keren, angka 3 untuk rata-rata kebanyakan orang, angka 2 untuk perlu saya kembangkan lagi, angka 1 untuk menjadi perhatian khusus bagi saya untuk saya kembangkan. Di situ ada 10 karakter yang akan menjadi daftar evaluasi holigen ya. Ada history maker, ada honor, ada honest, obedient, loving heart, loyal, holy, thoughtful, tough, and tranquil. Dan referensi buku-buku yang saya pakai untuk membuat materi ini ada dari artikel dari Ibu Rita Wahyu dari sarapanpagi.com tentang Yoyakin dan Yoyakin. Kemudian dari buku seri 4 Sejarah Penebusan, Pemeliharaan yang Misterius dan Ajaib dari Pendeta Abraham Park. Ya, kemudian yang ketiga buku Dinamika Perkembangan Anak dan Remaja, Tinjauan Psikologis, Pendidikan dan Bimbingan dari Profesor Dr. H. Ahmad Yuntika Nuriksan MPD dan Dr. H. Mubiar Agustin MPD. Terima kasih buat waktunya. Kiranya apa yang saya sampaikan pada saat ini boleh menjadi berkat untuk holigen dimanapun holigen berada. Dan terang terakhir adalah kartu karakter kita, memilih yang tepat, choose the right one. Memilih yang tepat untuk diriku seperti apa yang Tuhan mau, memilih yang tepat buat hidupku untuk memuliakan namanya dimanapun. Ulangan 30 ayat 19. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Aku memutuskan untuk memilih apa yang tepat seperti apa yang Tuhan mau, karena aku menyenangkan. Aku mau menyenangkan hatinya. Puji Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih. Saat ini kami telah belajar dari kehidupan Yoyakin, Tuhan. Kami generasi di usia 18 tahun, generasi yang mungkin seringkali salah dalam mengambil keputusan. Tetapi firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kami kembali. Belajar dari kehidupan Yoyakin, Tuhan. Kami mau kehidupan kami
mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kami mau dalam setiap pengambilan keputusan dalam hidup kami, Tuhan, kami mau melibatkan Tuhan. Kami mau bertanya kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan menunjukkan kepada kami generasi di masa sekarang ini, Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Dan mampukan kami untuk melakukan setiap kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati generasi para Holy-Gen dimanapun ada, berkati para orang tua, papa mama yang mengasuh anak-anak yang memiliki usia remaja, Tuhan. Engkau juga memberkati para pembina-pembina pemuda remaja dimanapun yang mengikuti pembelajaran ini, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat tim The Holy Generation. Kami bersyukur buat JCA yang mengajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan untuk membawa generasi-generasi di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini, menjadi generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Dan kami boleh mengatakan bahwa I am excellent on my age. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur, kami akhiri pembelajaran kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.